Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita lanjutkan materi kita di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Kali ini kita masuk ke minggu ke-8 perkuliahan, lebih tepatnya di pertemuan 82 ya. Jadi kemarin kita di pertemuan 81 mengevaluasi materi terlebih dahulu, dan di pertemuan 82 ini kita mulai materi yang baru dan kebetulan kita mulainya secara online asinkronus. Baik, di materi kali ini sesuai dengan apa yang dijelaskan kemarin ya, bahwa materi yang setelah UTS itu adalah materi yang mungkin penerapan dari teorinya itu hanya bisa teman-teman terapkan saat nanti sudah lulus di dunia informatika, di kuliah informatika, dan memang melanjutkan pekerjaan di bidang informatika juga ya, seperti software developer dan lain-lain. Nah, kita mulai dulu membahas tentang project management concept atau konsep project management. Nah, ini mungkin sebagian kecilnya juga bisa diterapkan di pengerjaan tugas besar dan kerja praktek ya, walaupun memang agak sulit menerapkannya secara benar gitu ya. Pasti akan ada beberapa miss dan beberapa yang kesalahan yang ditoleransi gitu ya. Nah, di sini seperti biasa saya mengambil dari buku banyak ya, yang 3 kemarin. Kalau project management konsep ini, buku dominan yang kita pakai adalah bukunya Pressman ya. Chapternya saya lupa chapter berapa, tapi bisa teman-teman lihat ya di buku paket yang sudah diberikan. Nah, project manajemen software itu dibagi menjadi 4 spektrum utama. Jadi dalam dunia rekayasa perangkat lunak kita bagi menjadi 4P gitu ya, yaitu people, product, project, dan proses. Jadi dalam melakukan suatu rekayasa perangkat lunak, kita pasti akan terlibat dalam suatu project ya, di mana project ini berarti akan ada awal dan ada akhir, lalu ada kesepakatan gitu ya di project tersebut. Kemudian ada proses, berarti dalam membangun perangkat lunak itu ada proses yang dilakukan. Kalau kita lihat dari materi yang sebelumnya itu berarti ada proses requirement gitu ya, ada desain, implementasi, testing, deployment, dan maintenance. Nah, kemudian ada produk yang dibuat, yaitu perangkat lunak, dan ada tim yang membuat atau stakeholder yang membuat perangkat lunak, itu adalah people gitu ya. Dan project management spectrum yang ada 4 ini semua masuk ke dalam scope umbrella activity ya, yang waktu itu kita pelajari, di mana umbrella activity itu adalah aktivitas yang melindungi uh, suatu proses rekayasa perangkat lunak agar perangkat lunak yang dihasilkan itu dapat sesuai dengan kebutuhan penggunanya, gitu ya. Jadi di situ ada risk management, tujuannya apa? Untuk resiko di projectnya, resiko di produknya, gitu ya. Kemudian ada change management, itu menghandle resiko di prosesnya dan seterusnya. Tapi secara umum, ya project management itu ada 4 yang harus di manage, gitu ya. Ada people, ada produk, ada proses, dan ada project. Dan memang sesuai dengan urutan dari buku yang kita pelajari, itu nomor 1 adalah people, gitu ya. The people. Nah, eh, agar perangkat lunak yang dibangun itu memiliki kualitas yang baik gitu ya, sesuai dengan kebutuhan, delivery yang benar ya, di delivery dengan benar, dengan tepat, itu maka kita membutuhkan orang-orang ya, dalam stakeholder, cakupan stakeholdernya itu adalah orang-orang yang memiliki motivasi tinggi dan memiliki skill yang tinggi ya dalam memahami suatu perangkat lunak. Nah, people yang dimaksud ini bukan hanya software developer, tapi semua stakeholder yang terlibat dalam pembangunan perangkat lunak. Ya, siapa saja itu? Yang pasti software developer, gitu ya. Lalu ada user, kemudian ada customer, ada pemilik dana, gitu ya, ada pihak ketiga. Misalnya kita membutuhkan modul atau sub aplikasi dari pihak ketiga, maka pihak ketiga itu juga adalah eh, people yang dimaksudkan di sini, dan lain-lain. Jadi semua itu adalah orang yang memiliki motivasi yang bagus dan memiliki skill yang baik dalam memahami software.
Makanya di yang pertama ini dia bilang highly skilled software people. Jadi software people itu adalah semua stakeholder yang memahami mengenai perangkat lunak. Gitu ya. Nah, jadi di sini nanti orang-orang yang kita sebutkan tadi, yang stakeholder tadi, dia akan membuat software komputer dan akan menyelesaikan project dengan sukses, dan karena mereka itu udah paham ya mengenai project, mengenai proses, mengenai produk, dan memang orang-orang yang terlibat yang kita sebut sebagai motivated people itu akan membuat semua yang dilaksanakan ini berjalan dengan benar gitu ya. Teman-teman bisa bayangkan misalnya ketemu user yang tidak paham mengenai perangkat lunak. Berarti kan kita harus mengedukasikan apa itu perangkat lunak, fungsinya buat apa gitu ya, dan lain-lain. Dan itu memerlukan energi yang luar biasa. Terus teman-teman bayangkan ada software developer yang bergabung dengan tim kita, tapi dia skillnya tidak bagus atau tidak bisa mengimbangi timnya. Itu kan kesulitan ya. Terus kita ngomongin ada penyandang dana atau pemberi dana, dia pengennya softwarenya bagus, tapi dana yang diberikan itu kecil gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi maka itulah people ini dianggap sesuatu yang penting dan diletakkan di nomor urut pertama dari spektrum rekayasa perangkat lunak, nah, project management tadi, gitu ya. Jadi ini adalah praktis ya, best practice-nya. Walaupun memang kalau di dunia nyata kita akan ketemu orang-orang yang berbagai macam kultur, berbagai macam skill, berbagai macam kebiasaan, adat istiadat dan lain-lain ya. Tapi setidaknya kita harus sama persepsi dalam hal spektrum people ini, gitu ya. Jadi kita harus tahu bahwa motivated people itu adalah orang yang terbaik ya, dan dia harus memiliki skill software itu yang bagus, kemudian dia bisa membuat komputer software secara bersama-sama, skill komunikasi bagus dan lain-lain, dan itu memang sangat penting ya, sangat penting eh, apa ya tersedia untuk menjalankan pembuatan perangkat lunak. Ya, jadi kalau misalnya kita menjalankan suatu proyek pembangunan perangkat lunak, people-nya bermasalah, maka nanti kita ngomongin prosesnya, kita ngomongin produknya, kita ngomongin projectnya, itu tidak akan berjalan dengan baik ya. Makanya people itu ditaruh di urutan pertama. Nah, ini adalah beberapa contoh stakeholder yang kita maksudkan tadi. The stakeholder, siapa saja sih people yang dimaksud tadi? Gitu ya. Jadi ada senior manager misalnya. Nah, di mana setiap stakeholder ini mereka tuh memiliki peran masing-masing. Contohnya di sini adalah senior manager, di mana dia adalah mendefinisikan isu bisnis apa nih ya. Artinya nanti apabila ada perangkat lunak, baik itu berupa perangkat lunak yang akan memanajemen internal gitu ya, jadi pengolahan gaji dan lain-lain, ataupun perangkat lunak yang nanti akan dia jual bisa jadi gitu ya. Nah, dia tangkap definisi definisi yang ada, dia tangkap bisnis isunya, dan nanti apa keterlibatan dia dalam proyek, di mana nanti proyek itu akan mempengaruhi orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, itu adalah tugas dari seorang senior manager. Karena memang senior manager ini adalah salah satu dari stakeholder yang tadi kita maksudkan, ya, walaupun tadi tidak sempat saya mention ya. Terus ada project atau technical manager. Ini sebenarnya di dalam beberapa project bisa jadi beda-beda definisinya ya. Senior manager itu bisa jadi project manager, gitu ya. Ada project manager atau technical manager itu ada yang disebut, ada yang menyebutnya apa project product owner gitu ya, dan lain-lain. Senior manager itu bisa jadi dia adalah CEO CTO ya, kalau di teknologi itu dia CTO-nya, Chief Technology Officer ya, dan seterusnya. Kemudian ada eh, project manager tadi ya, di mana dia akan melakukan perencanaan gitu ya. Dia memotivasi orang-orang yang ada di dalamnya, dia mengorganize, mengontrol semua orang yang terlibat dan seterusnya, di mana kita semua itu harus mencapai kesepakatan yang sama, yaitu membuat suatu perangkat lunak yang bagus, berkualitas dan tepat guna sesuai dengan kebutuhan user ya. Itu adalah tugasnya project manager. Terus ada practitioner. Nah, practitioner tadi yang saya udah mention sebelumnya ya, ada programmer, ada software developer gitu ya. Ada programmer, software tester dan seterusnya, di mana disebutkan di sini bahwa practitioner itu adalah
seseorang atau suatu kelompok ya yang memiliki skill teknis dalam mengembangkan atau melakukan rekayasa terhadap produk atau aplikasi. Kemudian tadi ada customer, juga sudah dimention. Ini adalah orang yang memiliki dana, gitu ya, atau orang yang memang membutuhkan perangkat lunak ini, tapi belum tentu dia yang menggunakannya. Dia hanya membutuhkan saja, tapi belum tentu dia yang menggunakan. Kalau yang menggunakan itu kita sebut sebagai user atau end user dalam bukunya Pressman. Ada sebagian buku yang bilang user, ada yang bilang juga yang end user, gitu ya. Di mana end user itu adalah orang yang akan menggunakan perangkat lunak tersebut saat perangkat lunak itu sudah berhasil dirilis. Ya, nah itu adalah kelompok-kelompok stakeholder yang dimaksudkan dalam istilah people tadi. Dan ke semua ini diharuskan apa? Balik lagi sini ya, cultivation of motivated, highly skilled software people gitu ya, well trained dan seterusnya. Dan memang eh, itu yang menjadi syarat utama ya. Walaupun nanti kita ketemu terhadap tim yang mungkin tidak terlalu well trained, tidak terlalu motivated, tapi seiring berkembangnya project itu harus berubah mindsetnya gitu ya. Nah, tentunya dalam eh, mengelola people ini kan nggak mungkin tuh ya tim yang namanya stakeholder itu kan tim ya. Tidak mungkin tim itu berjalan sendiri-sendiri ya. Pasti akan ada orang atau seseorang atau titik poin ya di mana dia yang akan mengelola semua project itu. Semua people itu tadi maksudnya, bukan projectnya, mengelola semua people itu tadi. Maka di sini ada istilah yang namanya team leader, gitu ya. Jadi memang tim leader itu skillnya bukan skill dia bisa coding, bukan gitu ya. Dia bisa coding atau coding sambil memejamkan mata, bukan seperti itu gitu ya. Justru tim leader itu kekuatan dia adalah dia bisa eh, meramu ya, meramu orang-orang dengan kompetisi yang berbeda sehingga menjadi satu untuk mewujudkan tujuan utama kita tadi, yaitu membuat software yang benar, tepat guna, dan sesuai dengan kebutuhan user. Justru skill yang dimiliki oleh tim leader itu adalah skill berkomunikasi yang baik, gitu ya, mix and match tim dan lain-lain. Nah, apabila yang dijadikan tim leader itu adalah seorang practitioner, misalnya tadi programmer, ya, atau sistem analis dan lain-lain, maka dia akan terhitung sebagai poor tim leader. Dia adalah tim leader yang buruk. Ya, karena memang skill yang digunakan oleh leader ini bukan skill coding, gitu ya, bukan skill wawancara, bukan skill untuk menguji perangkat lunak, bukan, ya. Tapi adalah skill yang bisa menyatukan eh, kemampuan dari orang-orang yang terlibat di dalam pembangunan perangkat lunak itu, gitu ya. Nah, namun di dunia nyata di sini dia sebutkan ya, si ini Edgemont ini menyebutkan bahwa unfortunately ya sayangnya pada kebanyakan project yang terjadi ya justru banyak individual yang menjadi project manager dadakan ya. Individual yang dimaksud itu adalah kompeten practitioner, artinya dia senior programmer misalnya, atau senior sistem analis, atau senior software tester. Nah, sayangnya, kata dia, dalam kejadian dunia nyata nih, banyak orang-orang yang harusnya skillnya diterapkan di bidangnya dia atau di kompetensinya dia, malah tiba-tiba jadi seorang project manager. Ya. Jadi dia terjebak dalam role-nya project manager dan dia menjadi accidental project manager atau project manager dadakan. Nah, ini sebenarnya kurang bagus ya apabila kita tadi menunjuk suatu tim leader karena memang stakeholder itu harus dipimpin oleh satu tim leader gitu ya. Ya, setiap kelompok kan pasti ada pemimpin, itu adalah teori dasarnya. Tapi bagaimana perilaku pemimpin itu, maka memang perilaku pemimpin itu bukan menghandle hal-hal teknis ya, tapi dia menghandle hal-hal manajerial gitu ya. Nah, di sini ada beberapa hal apa beberapa skill ya yang mungkin dibutuhkan dalam tim leader tadi gitu ya, dalam tim leader. Ya, ini ada
dari Jerry Weinberg ya. Dia menawarkan MOI Model of Leadership. Ya, MOI itu M-nya adalah motivation, O-nya ada organization, I-nya ada ideas or innovation. Dimana kalau kita lihat dari kata-katanya saja gitu ya, ada motivasi, organisasi, kemudian ada inovasi, kita udah tahu sebenarnya ya maknanya apa gitu ya. Misalnya motivasi. Motivasi itu adalah the ability to encourage ya. Jadi eh, kemampuan untuk mengencourage seseorang ya, mempengaruhi seseorang untuk mengeluarkan kemampuan dia yang terbaik, yaitu adalah motivasi. Nah, tapi memang di dalam buku Pressman itu nggak disebutkan bagaimana cara memotivasi itu, gitu ya. Namun memang mungkin ada buku lain yang harus kita baca. Eh, Mungkin bukunya Jerry Weinberg langsung ya, Weinberg langsung kita bisa baca bagaimana caranya mengeluarkan kemampuan dari orang-orang teknikal terutama ya untuk menghasilkan kekuatan yang paling baik yang mereka miliki. Ya. Lalu organization adalah kemampuan untuk membuat sesuatu yang baru atau meramu dari sesuatu yang sudah ada sehingga nanti bisa berjalan dengan baik ya sampai dengan perangkat lunak itu jadi atau sampai dengan produk itu jadi ya itu adalah organization. Nah, memang MOI ini tidak ada ya. Tidak ada satu apa ngapain, dua ngapain itu nggak ada di bukunya Pressman, tapi kita bisa cari di bukunya Jerry Weinberg langsung. Kemudian yang ketiga adalah ideas or innovation, di mana inilah kemampuan untuk mempengaruhi, untuk mengencourage orang-orang agar mereka bisa kreatif. Mereka tidak berpikir in the box, tapi lebih berpikir out of the box, namun masih make sense dan memang masih bisa di-apply dalam project yang mereka lagi kerjakan. Nah, ini adalah yang paling sederhana, ya, MOI, model leadership. Jadi seorang leader itu harus bisa memotivasi, mengorganize, dan memunculkan suatu ideas atau innovation. Ya, kalau kita ngomongin MOI, menurut teori yang dipaparkan di sini ya terlihat mudah gitu ya. Namun sekali lagi tidak mudah ya dalam prakteknya. Tidak mudah dalam memotivasi orang gitu ya. Coba aja gitu ya. Saya udah sering memotivasi teman-teman mahasiswa, mungkin tidak semua juga termotivasi gitu ya. Lalu saya juga mengorganize, mungkin tidak semua juga bisa terorganize. Lalu mungkin saya suka mengeluarkan suatu statement atau narasi inovatif, mungkin tidak semua juga yang bisa menerima itu, gitu ya. Dan memang itu susah ya, kita akui bersama ya, saya akui bersama, kalian akui juga bahwa memang ini tidak semudah yang diucapkan ya, tapi inilah praktisnya. Jadi kalau mau menjadi apa definisi tadi, the leader, gitu ya, team leader, itu maka kata Jerry Weinberg kita bisa menguasai MOI, model of leadership ini, gitu ya. Nah, lalu ada project manager skill yang lain ya dalam menghandle project. Ya di sini di bukunya Pressman juga ini kalau nggak salah itu ada 4 skillnya. Yang pertama problem solving, yang kedua managerial identity, ya, yang ketiga achievement, yang keempat influence atau team building. Ya dari kata-katanya pun kita udah paham ya ini sebenarnya ngapain. Problem solving misalnya. Maka seorang project manager dia harus bisa menghasilkan suatu pemecahan solusi. Misal nih, ada programmer yang lagi sakit, tidak bisa masuk, ya tidak bisa mengerjakan project. Bukan berarti project manajernya yang menggantikan dia coding, bukan ya. Tapi dia mencari solusi. Bagaimana agar pekerjaan dari programmer yang lagi sakit ini tetap bisa selesai. Ya, bisa jadi dia limpahkan ke programmer yang lain, tapi dikasih insentif. Ya. Atau dia serahkan ke programmer freelance, kemudian dia bayar, gitu ya. Nah, artinya bukan dia yang harus turun tangan dalam mengeksekusi atau menyelesaikan coding yang programmer sedang sakit tadi kerjakan. Ya, jadi tidak harus dia yang turun tangan, tapi dia mencari solusi agar setiap pekerjaan yang dihandle itu berhasil dikerjakan dengan baik apapun problemnya. Nah, itu namanya problem solving, gitu ya. Kemudian ada managerial identity. Nah, seorang project manager itu harus menyadari betul bahwa saya adalah pemimpin project. Artinya kalau proyek itu gagal itu tanggung jawab saya. Dia bukan menyalahkan programmernya. Misalnya kalau gagal, oh kamu sih codingnya lambat, bukan gitu ya.
Jadi dia harus apa? Kalau di sini dia bilang a good project manager must take charge of the project. Artinya dia yang memang menjadi apa? Menjadi in charge ya dalam project itu. In charge itu bahasa Indonesia apa ya? Menjadi penanggung jawab lah, gitu ya. Dia yang mengontrol, dia yang mengatur, dia yang semuanya, ya. Dan dia memang merasa bahwa project ini punya dia. Jadi dia bukan cuman menyuruh saja, tapi dia memang tahu betul yang dia suruh apa, kapasitas orang yang dia suruh seperti apa, dia tahu betul, gitu ya. Dan memang ini tidak karakter orang Indonesia banget, gitu ya. Karena orang Indonesia itu kalau udah ada di posisi leader itu kebanyakan ya bisanya nyuruh doang ya, tapi dia tidak in charge. Nanti kalau ada kesalahan atau kegagalan project, biasanya dia nyalahin orang lain. Nah, itu budaya nasional yang perlu dilestarikan, gitu ya. Nah, namun bukan itu ya. Dalam praktisnya, managerial identity itu berarti dia itu memang menempatkan dirinya sebagai leader dan dia take a charge di situ, gitu ya. Kemudian ada achievement. Achievement itu berarti nanti akan ada capaian ya dalam eh, pembangunan perangkat lunak ini dalam proyeknya itu. Ya capaiannya macam-macam gitu ya. Misalnya tadi ada misalnya gini ada programmer yang bisa dikasih kesempatan untuk mengeksplor kira-kira fitur apa yang terbaik untuk mengeksekusi untuk dia eksekusi di dalam proyek ini ya. Jadi programmer itu diberikan kesempatan untuk learning gitu ya. Nah, itu achievement. Atau kalau dia berhasil menemukan fitur yang baik, dia berhasil bekerja dengan baik, dia bisa membuat orang-orang yang bekerja sama dengan dia itu merasa senang gitu ya. Nah, itu adalah achievement. Dan yang keempat itu adalah influence atau team building. Jadi, project manager yang baik atau yang efektif di sini dia bilang itu harus bisa membaca orang. Dia dia harus bisa melihat point of view orang lain. Jadi jangan hanya point of view dia sendiri yang dia lihat. Saya kan manajer, saya kan bos. Tapi kita harus lihat juga sebagai seorang programmer, kira-kira point of view seorang programmer dalam mengerjakan proyek apa, gitu ya. Terus dalam berinteraksi dengan rekan sesama timnya seperti apa, gitu ya, dan lain-lain. Jadi dia harus bisa melakukan suatu team building dan menjadi suatu influence di dalam tim itu. Karena bisa jadi ada saat-saatnya kondisi itu bisa stres, gitu ya. Kapan itu? Misalnya saat klien menagih deadline. Nah, itu stres gitu ya. Programmer yang stres, sistem analisnya stres, semua orang stres. Programmer, project manager gimana? Stres nggak? Stres juga, gitu ya. Nah, tapi dia harus bisa menghandle stresnya dia, gitu ya. Dan dia harus bisa membangkitkan kembali semangat tim ya agar tadi ya report tadi itu bisa dieksekusi dengan baik ya, atau tadi progress report yang ditagih oleh user tadi bisa berjalan dengan baik. Nah, lalu yang bekerja di bawah project manager ini udah berkaitan dengan software ya, dengan developer, itu ada yang namanya the software team. Ya. Nah, the software team ini cukup penting, gitu ya, dan memang pengaruhnya sangat besar bagi kelancaran project yang dihandle. Jadi the best team structure depend on the management style. Jadi tim yang terbaik itu tergantung dari gaya manajemennya. Ya ini sama kayak bermain sepak bola gitu ya. Dulu ada kan yang kayak tahun berapa lah itu ya ada tim dari Real Madrid dan Barcelona di mana semuanya itu adalah pemain bintang gitu ya. Apakah mereka kuat? Secara individu kuat, tapi secara tim lemah gitu ya. Karena kebanyakan tim pemain bintang itu ya suka bermain sendiri, ya komunikasi buruk karena merasa dia yang paling hebat dan lain-lain. Namun ada juga waktu itu tim dari mana gitu ya, klub klub mana gitu ya. Mereka individunya biasa-biasa aja, tapi dalam tim mereka bagus. Komunikasinya bagus, itu ya. Terus ada kekurangan dari temannya ditutupi oleh temannya yang lain, gitu ya, dan seterusnya. Jadi itu umum sih sebenarnya ya, bahwa tim structure yang terbaik itu, mau dia tim sepak bola, tim software, tim apapun, itu tergantung dari style manajerial manajemennya, gitu ya, dalam organisasi, tergantung budaya kerjanya. Ya. Jadi memang ini adalah sesuatu hal yang tidak mudah gitu ya untuk meramu the software team ini. Nah, di sini ya berdasarkan Mente dalam publikasinya
Minimal 81 tuh teman-teman bisa lihat di bukunya Pak Pressman, ada penelitiannya ya. Mendeskripsikan ada 7 project faktor di mana nanti akan mempengaruhi struktur software engineer team, mempengaruhi tim dalam software itu seperti apa. Ya. Yang pertama, difficulty of problem to be solved. Jadi kesulitan permasalahan untuk diselesaikan. Yang kedua, size of resultant program dalam struktur kode atau function point. Jadi itu nanti akan mempengaruhi bagaimana tim itu berjalan, gitu ya. Jadi misalnya aplikasi yang kita buat terlalu sulit nih, gitu ya, butuh programmer AI ya, maka kita harus punya programmer AI yang bisa menyelesaikan permasalahan itu, gitu ya, intinya gitu. Kemudian aplikasi yang kita buat mungkin kompleks, kodenya banyak, gitu ya, fungsinya banyak. Nah, maka kita harus bisa kita harus bisa menempatkan orang-orang yang memang spesialisasi di bidangnya. Ya. Terus time that the team will stay together atau time lifeline, karena memang kalau ngerjain project itu mungkin ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang join team, ada yang leave, ada yang layoff, gitu ya, ada yang keluar dengan kesadaran sendiri, dia berhenti, dia pindah tempat kerja dan lain-lain. Itu juga akan mempengaruhi apa structure dari software engineering team ini, gitu ya. Ini kita harus memperhatikan beberapa hal ini maksudnya. Jadi misalnya ada senior programmer yang muda misalnya. Sementara junior programmernya tua-tua semua. Nah, ini bisa digabungkan nggak gitu ya. Takutnya nanti si senior programmer ini karena dia muda dia nggak enakan sama programmer juniornya. Gitu ya. Karena junior programmernya ternyata umurnya 5 tahun di atas dia gitu ya. Nah, saat dia mau manage dia nggak enak. Nah, itu juga jadi problem tuh gitu ya. Terus yang keempat, derajat atau degree to which the problem can be modularized. Jadi derajat permasalahan yang akan dipecah, dibagi menjadi beberapa modul. Nah, itu juga kita perhatikan. Bisa jadi aplikasinya satu, tapi modulnya 10 gitu ya. Nah, apakah modul itu bisa dikerjakan secara paralel atau memang harus sekuensial dan seterusnya? Nah, itu juga akan mempengaruhi struktur atau komposisi dari tim software ini. Ya. Kemudian yang kelima, quality and reliability of the system to be built. Nah, kualitasnya seperti apa yang dicapai? Kalau kualitasnya bagus, maka akan ada divisi QA-nya, jadi ya. Ada software quality assurance-nya. Terus reliability-nya gimana? Ada tim ini lagi ditambah. Jadi semuanya mungkin tidak harus programmer gitu ya isinya, tapi banyak gitu ya. Contohnya, misalnya kalau kita mau bikin game, game itu kan tidak sebatas programmer aja isinya, tapi ada karakter designer, ya, story designer, ada art designer dan lain-lain. Itu semua ada di situ. Tapi kalau kita mau bikin aplikasi biasa berbasis web, misalnya kayak sistem informasi akademik ya, maka karakter designer, story designer tadi ya nggak perlu ada ya dalam struktur tim itu tadi. Ya. Lalu yang keenam itu adalah rigidity of the delivery date. Deadline-nya itu cepat atau lambat gitu ya. Kalau misalnya setahun gimana timnya, kalau memang deadline-nya 2 bulan gimana timnya. Dan yang terakhir adalah degree of sociability atau komunikasi yang memang dibutuhkan dalam suatu proyek. Ada mungkin proyek yang komunikasinya nggak terlalu sering, karena proyek yang dikerjakan tuh udah biasa misalnya. Ya, misal saya punya perusahaan nih, saya membuat aplikasi sistem akademik. Dan saya punya portofolio, saya itu udah menghandle 10 kampus yang menggunakan sistem akademik dari perusahaan saya misalnya. Ya, maka itu juga akan mempengaruhi struktur tim. Mungkin di awal pembangunan saya butuh 10 orang. Ya. Jadi itu white label application-nya. Nah, di pengembangan yang ke-10, mungkin saya hanya butuh 1 orang ya, atau 2 orang. Yang saya manfaatkan orang tersebut untuk konfigurasi saja dan menyesuaikan dengan kebutuhan kampus yang ke-10 itu aja. Karena biasanya kebutuhan kampus, mau kampus A, kampus B itu nggak jauh beda, gitu ya, kebutuhan utamanya dari sisi administrasi. Mungkin ada kebutuhan tambahan, nah kebutuhan tambahan itulah yang mungkin tidak harus 10 orang ngerjain, tapi 2 orang aja cukup. Ya, jadi itu adalah 7 faktor ya, yang menyebabkan nanti kita merancang tim kita, gitu ya. 7 faktor inilah yang harus kita perhatikan. Nah, memang biasanya, kalau kita udah ngomongin people nih ya, itu pasti kendala utama adalah koordinasi dan communication. Ya, banyak yang misalnya kalau kita nggak tahu gitu ya kita diem gitu. Terus kita problem solving sendiri,
ternyata solusinya masih nggak dapat gitu ya, terus kita mentok, kita pusing sendiri gitu ya. Padahal kalau kita nanya sama orang di sebelah kita, itu dia punya solusinya gitu ya. Jadi kita udah nyari solusinya di internet 3 jam, nggak ketemu juga, kita pusing. Padahal kalau kita berani nanya dengan orang sebelah kita, dia tahu solusi dari masalah kita. Nah, itu sering banget terjadi tuh dalam coordination dan communication issue, gitu ya. Nah, inilah pentingnya dalam membahas people itu adalah masalah koordinasi dan komunikasi, gitu ya. Komunikasi itu kalau di sini dibagi dua, biasa ada formal communication, misalnya ada meeting, rapat, ya memo dan lain-lain, dan ada informal. Kalau informal ya ngobrol aja kayak biasa, gitu ya. Terus kita ada problem, kita nanya. Gitu ya. Kita ada problem, ada codingan yang nggak kita tahu, kita tanya sama senior programmer. Atau kita tanya sama teman sebelah kita yang sama-sama ngoding di modul yang sama. Gitu. Siapa tahu dia punya solusinya, gitu ya. Baik, itu yang pertama. Ya, kita ngomongin the people. Selanjutnya adalah the product. Kita ngomongin software-nya nih. Gitu ya. Nah, produk itu sebenarnya dalam perangkat lunak itu kita bisa hitung kapan dia selesai, gitu ya, butuhnya apa aja dan lain-lain. Jadi dia tuh tetap kuantitatif, tapi kuantitatifnya tidak pasti, dia hanya sebatas estimasi saja. Nah, di sini dalam produk kita perlu banget tuh ya dalam melakukan detail analisis dari software requirement. Karena requirement adalah nyawa utama dari suatu produk. Ya, dalam buku Pressman ini juga ya kalau kalian baca atau waktu itu pernah saya singgung, kesalahan terbesar itu adalah pada requirement. Begitu requirement gagal, maka software jadi nggak kepake. Ya, misalnya fitur yang dibutuhkan itu adalah membuat laporan secara otomatis. Tapi yang dieksekusi adalah membuat laporan tidak otomatis. Berarti kan softwarenya nggak kepake ya. Padahal yang diminta otomatis. Faktanya nggak otomatis. Artinya nggak otomatis itu membuat laporannya sama aja kayak bikin Excel gitu ya. Itu kan nggak otomatis. Atau beberapa fungsi perangkat lunak yang tadinya nggak dibutuhin, tahu-tahu kita implementasikan dan itu nggak akan pernah dipakai nantinya. Gitu ya. Nah, kita harus sadari bahwa requirement itu memang membutuhkan waktu yang lama karena ngobrolnya dengan manusia. Ya dikatakan juga di sini bahwa buruknya requirement itu bisa jadi akan terkendala dalam proyek yang kita laksanakan. Ya, makanya dalam melakukan proses software requirement kita harus melakukan plan. Ya, dan suka atau tidak dia bilang, ya suka atau tidak ini, like it or not, you must examine. Kamu harus bisa examine itu mendalami produknya, gitu ya, dan mempelajari problemnya sehingga problem itu nanti akan kita selesaikan dan selesainya itu adalah di awal-awal project. Ya, jadi kalau di awal project aja problem kita masih ada nih, maka nanti seterusnya kita akan kesulitan. Gitu ya. Nah, kita tahu bahwa awal problemnya project itu adalah di requirement, gitu ya. Requirement. Jadi kalau problem di requirement itu gagal, pasti akan gagal. Pasti akan gagal dan pasti akan banyak kendala ke depan. Apapun software development lifecycle yang kita pakai. Kita pakai Scrum juga. Kalau backlognya gagal ditangkap ya, karena backlog itu ditangkapnya di proses requirement, maka kita lakukan sprint, kita lakukan apa itu bisa jadi kendalanya juga besar dan resikonya tinggi. Nah, kemudian dalam produk juga kita harus bisa melakukan problem decomposition, ya. Misal kayak kemarin project di Unjani dibagi menjadi 9 aplikasi. Pertama aplikasi keuangan, kedua aplikasi kepegawaian, ketiga aplikasi akademik, ya, keempat aplikasi perpustakaan, kelima aplikasi penelitian LPPM, terus sisanya saya lupa. Nah itu kan berarti kan dalam dalam kampus itu dibagi menjadi 5 atau 9 aplikasi utama, gitu ya. Jadi bukan satu aplikasi itu dijebretkan gitu, bukan, gitu ya. Tapi kita dekomposisi dulu problemnya. Ya, jadi kita bisa sebut ini adalah partitioning atau problem collaboration, gitu ya. Jadi kita harus bagi dulu nih produk ini tuh
yang mau kita buat di kampus tuh ada 9 subproduk. Nah, bagaimana cara kita membaginya? Ya kita bagi berdasarkan fungsi-fungsinya, gitu ya. Ada dua area yang kita bisa lakukan ya komposisinya. Yang pertama fungsinya tadi yang saya maksudkan, di mana fungsinya itu nanti akan didelivery dengan baik dan prosesnya nanti, gitu ya, yang nanti kita akan lakukan untuk mendelivery aplikasi tadi. Jadi ada fungsi dan prosesnya kita dekomposisi. Ya fungsinya misalnya bikin aplikasi untuk kebutuhan akademik, ya maka kita bikin sistem akademik, gitu ya. Nanti proses yang dilakukan apa? Ya proses-proses akademik tentunya, yang nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan user. Jadi software itu akan ditentukan dari kebutuhan user, fitur-fiturnya akan ditentukan oleh kebutuhan user. Maka kebutuhan di sistem akademik pasti akan beda dengan kebutuhan di keuangan, kan gitu ya. Nah, makanya nanti prosesnya juga dia bisa berubah. Lalu produk itu akan membahas tentang scope, karena kita tahu produk perangkat lunak itu adalah intangible ya. Yang beda kita ngomongin handphone, ini adalah handphone, ini satu buah handphone, ini dua buah handphone, kelihatan jelas, terasa fisiknya dan lain-lain. Kalau software itu kan skopnya kita nggak tahu. Ya kalau handphone kita bisa tahu bahwa handphone ini panjangnya gitu ya 15 cm kali 8, kan ada skopnya, jelas, bisa dihitung. Kalau software memang agak susah menghitung skopnya, tapi bisa kita definisikan. Ya, nah bagaimana cara kita mendefinisikan skop? Di sini dia bilang skop itu bisa kita definisikan dengan menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan pertama itu adalah konteksnya, skop itu. Ya. How does the software to be built fit into a larger system, product or business context? And what constraints are imposed as a result of the context? Ya. Jadi skop itu adalah konteksnya apa? Nah tadi saya sudah contohkan bahwa untuk menyelesaikan problem akademik, maka kita membuat sistem akademik, ya. Karena di akademik itu proses pembelajaran dari awal semester sampai dengan akhir semester. Ya. Terus constraint-nya apa? Gitu ya. Constraint-nya kita batasi gitu ya. Dalam pembelajaran itu misalnya kuliah itu sesuai dengan peraturan Kemendiknas, Mendikbud yang itu adalah 16 pertemuan. Ya, ada UTS, ada UAS, dan lain-lain. Konteksnya dulu, gitu ya. Lalu yang kedua adalah information objective. Ya. Tujuan dari informasi yang disediakan dari aplikasinya itu apa? Dia data apa? Gitu ya. Inputnya apa? Outputnya apa? Nah itu adalah yang kedua. Jadi kita bisa jawab dulu pertanyaan itu ya untuk mendefinisikan scope dari perangkat lunak tadi. Dan yang ketiga adalah fungsi dan performance-nya. Gitu ya. Nanti seperti apa transformasi input menjadi output-nya? Gitu ya. Apakah ada performance yang khusus yang nanti harus kita buat dan lain-lain. Nah, itu adalah tiga hal yang harus kita jawab untuk menentukan software scope ya atau batasan-batasan dari perangkat lunak yang mau kita buat. Artinya kalau tadi kita mau buat sistem akademik, maka hanya membahas akademik saja. Tidak ada bahas keuangan di situ, tidak ada bahas gaji pegawai di situ, gitu ya. Tidak membahas keuangan kampus di situ. Jadi memang yang dibahas itu adalah hanya skopnya akademik saja, gitu ya. Gimana skop akademik itu interaksinya adalah mahasiswa, dosen, kelas, nilai, mata kuliah, jadwal, dan lain-lain hanya sebatas itu. Jadi function dan performance-nya itu harus kita bisa jawab dulu, ya apa. Nah, lalu yang ketiga lah the process. Ya, nah, kalau the process kita udah paham gitu ya, bahwa tadi kita ikutin ada 6 yang kita jadikan acuan ya proses. Ada requirement, design, implementasi, pengujian, testing, deployment, dan maintenance ya. Ada di framework activity. Di mana nanti kita harus memilih mana proses model yang akan kita pakai. Misalnya saya pakai waterfall gitu ya. Atau saya pakai Scrum, saya pakai V-model, saya pakai extreme programming, ya Kanban dan lain-lain. Jadi yang pertama kita harus memilih ya proses modelnya apa. Lalu kita lihat yang kedua, karakteristik dari produknya seperti apa. Dan yang ketiga kita lihat project environment-nya. Ya. Kita mau pakai Scrum, bisa nggak environment yang mendukung Scrum? Gitu. Kita mau pakai waterfall, environment-nya pakai waterfall cocok apa enggak? Terus produk karakteristiknya pakai waterfall cocok apa enggak? Gitu ya. Ternyata produk ini delivery-nya harus harus teratur gitu ya.
Misalnya satu bulan ini harus mendelivery fitur A, bulan berikutnya mendelivery fitur B dan seterusnya, maka nggak bisa pakai waterfall gitu ya. Waterfall itu kan harus selesai semuanya di ujung, nah gitu ya. Jadi kita harus pikirkan hal tersebut. Nah, terus kita harus melding the product and process. Jadi produk dan proses itu harus kita bisa apa ya? Melding itu kita satukan, gitu ya. Kita satukan. Dan dari proses seperti ini menghasilkan produk yang terbaik ya. Jadi kita harus lebur antara framework activity, antara task, proses dan lain-lain menjadi suatu kesatuan untuk produk yang baik. Nah, ini ada beberapa praktis mengenai komunikasi ya yang bisa kita laksanakan dalam software proses. Yang pertama itu jangan lupa untuk melakukan review terhadap request dari customer. Jadi jangan ke customer itu jangan cuma satu kali gitu ya. Dalam proses requirement kita harus berkali-kali ke customer dan kita harus yakinkan benar bahwa fitur inilah yang kita sepakati bersama gitu ya. Lalu yang kedua, jangan lupa untuk melakukan perencanaan dan schedule suatu pertemuan formal dengan stakeholder. Jadi jangan sampai ngomongnya informal aja dengan dari mulut ke mulut via teks WhatsApp misalnya, jangan gitu ya. Tapi harus yang formal. Misalnya ada meeting ya, ada pertemuan formal apapun, itu harus ada gitu ya dalam suatu proses ya, the process software proses tadi. Kemudian kita harus riset sedikit ya mengenai tujuan dari aplikasi yang akan kita dibuat. Lalu yang keempat, kita siapkan dokumen formal ya yang akan kita eksekusi dalam meeting dan dalam proses pembuatan perangkat lunak ya seperti SRS ya seperti software testing dokumen dan lain-lain. Lalu kita harus bisa menjaga agar meeting itu tetap kondusif, berjalan dengan lancar dan mendapatkan informasi yang benar gitu ya. Terus kita lakukan mendevelop fungsi-fungsi yang memiliki value atau nilai dari perangkat lunak itu. Karena jangan lupa bahwa perangkat lunak yang kita buat itu harus memiliki fungsi yang memiliki nilai, gitu ya. Di mana memang fungsi itu worth it untuk kita buat dan menyelesaikan problem, gitu ya. Jadi jangan sampai kita bikin software capek-capek tapi nggak menyelesaikan problem. Terus kita lakukan review ya dari fungsi-fungsi tadi secara benar, gitu ya. Ya, lalu kita catat ke dokumen, kita review lagi dokumennya dan kita modifikasi apabila itu diperlukan. Lalu yang terakhir adalah project itu sendiri, gitu ya. In order to manage a successful software project, you have to understand what can go wrong so that problem can be avoided. Ini sama kayak kita ingin mengeksekusi sesuatu, gitu ya. Bagaimana kita tahu itu benar kalau kita tidak tahu yang mana yang salah, gitu ya. Project juga sama, gitu ya. Kita harus tahu apa yang salah sehingga nanti kita bisa lakukan apa yang benar. Karena tujuan kita tadi untuk menghindari kesalahan tadi, gitu ya. Ya, kita tahu misalnya meng-hire programmer itu mahal. Nah, maka kita maksimalkan potensinya dia ya sehingga proyek kita berjalankan dengan baik. Ya, kita maksimalkan. Dia bisanya bikin aplikasi berbasis mobile, pakai Android. Ya udah kita hire dia untuk bikin aplikasi kita yang berbasis Android juga, gitu ya. Karena kalau kita menyewa programmer yang masih belajar, ya itu kan resikonya tinggi, gitu ya. Ya, dan kita tahu itu salah, gitu ya. Makanya dalam menghandle suatu project untuk sukses, gitu ya, maka kita harus mengerti yang mana yang salah sehingga itu bisa kita hindari, gitu ya. Nah, dalam beberapa kasus ya software people ya yang kita maksudkan tadi, entah itu project manager, entah itu developer, entah itu stakeholder, user dan lain-lain, itu banyak yang nggak tahu mereka tuh butuhnya apa, user atau customer tuh butuhnya apa. Nah, maka memang harus dengan baik ini dihandle ya. Kalau enggak nanti jadi jelek memanagenya. Ya, kita harus bisa melakukan sesuatu yang benar-benar bisa kita eksekusi ya. Dan jangan kita melakukan ini unrealistic deadline ya bilang di sini. Jadi jangan sampai nanti deadline-nya 5 hari beres ya gitu ya.
Atau proyek kami bulan depan aplikasinya bulan depan mau dipakai, jadi harus segera beres. Nah, itu jangan gitu ya. Nanti itu akan menyebabkan buruknya proses ya, manajerial dari si proyek itu. Seperti itulah kira-kira ya the project. Nah, bagaimana seorang manajer beraksi gitu ya, untuk menghindari permasalahan? Yang pertama, dia harus start on the right foot, ya. Mulai dengan kaki kanan, bukan ya. Mulai dengan sesuatu yang benar artinya. Ya, ini akan dicapai jika kita berjuang dengan keras ya untuk mengerti problem apa yang ada dan bagaimana cara menyelesaikannya. Ya, ini bisa teman-teman lihat ya. Lalu yang kedua, maintain momentum. Jadi kalau misalnya ada momentum yang baik, ya tercapai target, kita berikan bonus misalnya, gitu ya. Nah, jadi ada momentum yang kita bisa maintain di situ untuk agar apa software people tadi merasa mereka memiliki peran yang baik dalam mengerjakan software itu dalam project itu tadi, gitu ya. Lalu yang ketiga, untuk menghindari permasalahan, dia harus track progress. Jadi, seorang manajer harus tahu progres aplikasi sudah sampai mana, masalahnya apa, kira-kira solusinya apa, ya, dan lain-lain ya. Apakah tim udah siap, ada masalah teknikal apa tidak, dan lain-lain itu udah harus tahu. Kemudian yang keempat, make smart decision. Ya, ini teman-teman bisa lihat, in essence, ya, pada intinya, ya, the decision of project manager and the software team should to be keep it simple, ya. Jadi nggak usah bertele-tele. Dan yang kelima adalah conduct a post-mortem analysis. Nah, ketika sudah jalan semuanya, proyek udah beres, kita akan mendapatkan pembelajaran dari proyek itu. Yang mana yang kurang, kita perbaiki di proyek yang kedepannya. Gitu ya. Nah, lalu biasanya sih yang di-handle, yang bisa kita terapkan lah ya, untuk agar proyeknya berjalan dengan baik itu yang paling gampang adalah prinsip 5W 2H. Ya. Yang pertama, misalnya ada proyek pembangunan perangkat lunak. Yang jadi pertanyaan kita adalah kenapa proyek itu dibuat, gitu ya. Yang kedua, what will be done ya. Apa saja yang harus kita lakukan? Kapan dia harus selesai ya? Who will it done? Who is responsible for function? Jadi siapa yang bertanggung jawab terhadap aplikasi dan fungsi-fungsi itu? Lalu where are they located organizationally? Di mana lokasi kita mengerjakan itu, gitu ya? Stakeholdernya ada di mana, gitu ya? Programmernya di mana dan seterusnya. Lalu bagaimana pekerjaan itu dinyatakan selesai? Nah, itu juga jangan lupa kita definisikan. Software dikatakan selesai atau fungsi dikatakan selesai itu ketika apa, gitu ya. Terus ruang lingkupnya apa saja? Nah, itu kita harus bisa jawab. Dan yang terakhir, how much of each resource is needed. Jadi resource yang dibutuhkan itu berapa banyak? Ya, nah ini adalah kalau kita mau memulai project biasanya prinsip 5W2H inilah yang kita pakai. Kalau kita bisa jawab eh, berarti dalam memanage project ke depannya itu akan lebih mudah ya, walaupun memang tetap susah gitu ya. Baik, seperti itu ya, mungkin kurang lebih dari materi kali ini. Untuk lebih detail dan contoh-contoh yang mungkin lebih bagus penjelasannya itu bisa teman-teman cek di buku teks yang kita sudah share. Itu saja dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dengan akhir. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.